Pagi kita pasti berbeda-beda, karena itu mustahil untuk mengharapkan satu morning routine yang cocok untuk semua orang. Maka dari itu, yang penting sebenarnya adalah kita harus tahu kebiasaan apa yang menciptakan pagi yang optimal dan kebiasaan apa yang harus dihindari. Dengan begitu, kita bisa menyesuaikannya dengan kehidupan kita masing-masing, sesibuk atau sepadat apapun jadwal kita. Dan ini dia 3 hal esensial yang menurutku penting untuk menciptakan pagi yang tenang dan optimal agar kita bisa melewati hari ini dengan lebih berkesadaran. Karena respon kita pada dunia luar tercermin dari dunia di dalam diri kita. Aku tim yang percaya pagi yang baik itu pasti dimulai dari malam sebelumnya. So, biasanya di jam setengah 10 ke jam 10 aku udah naik kasur dengan kondisi badan yang bersih. Aku udah selesai journaling dan buat plan untuk besok. Kita tinggal istirahat dan most of the time sebelum tidur aku baca buku dulu. Good morning. Sekarang ini hampir jam 6, jam 5.50-an tadi aku cek. 2 minggu ini setelah aku makan real food, aku biasanya bangun sebelum alarmku. Aku nggak tahu kenapa, but I think it's a good sign karena aku jadi bangun secara natural tanpa alarm. Dan sekarang ini aku nggak lagi memaksakan untuk harus bangun jam 5. Aku mau mengizinkan diriku bangun jam 6 biar aku cukup tidur sekitar 8 jam. Kalau sebelumnya aku ngerasa kayak bangun jam 5 biar lebih banyak hal yang bisa aku kerjain. Sekarang aku lebih berpikir aku harus cukup tidur biar lebih banyak hal yang bisa diperbaiki oleh tubuhku. Rutinitas penting pertama yang aku lakukan di pagi hari adalah tidak mengecek WA, sosial media, ataupun berita setelah bangun tidur. Ibaratnya kita memilih, kita ingin memberi makan otak yang berfungsi mengatur emosi atau memberi makan otak yang berpikir rasional. Yang paling banyak kita beri makan akan mengendalikan bagaimana kita menjalani hari ini. Karena itu, alih-alih tersurut dari berita atau kabar dari luar yang tidak bisa kita kendalikan, aku memilih melatih fokusku dengan deep work, melakukan pekerjaan tanpa distraksi, notifikasi, dan lainnya. Hai, sekarang udah jam 6:30 dan biasanya aku kerja deep work itu 20-30 menit setelah bangun tidur. Karena secara pribadi aku ngerasa otakku lancar banget tuh di situ. Jadi biasanya aku akan nulis script atau problem solving atau buat planning. Yang penting yang membutuhkan konsentrasi tinggi, aku letakin di deep work pertama kali di pagi hari. Kita mau siap-siap untuk grounding hari ini. Biasanya hari Selasa pagi tuh aku ada kelas yoga di jam 7. Grounding adalah cara untuk menarik diri kembali ke tubuh dan ke saat ini, ke masa sekarang. Dengan berada di masa ini, kita bisa mengurangi overthinking, kekhawatiran dengan masa depan, atau rasa malu atau tidak nyaman dengan masa lalu. Bentuknya bisa apa saja, meditasi, jalan kaki, lari, yoga, dan tidak harus lama. Yang penting aktivitas itu membuatmu kembali hadir, tenang, dan terhubung dengan tubuh. Kita akan ke dapur dulu untuk siapin sarapan, karena pagi ini cukup padat. Aku selesai kelas yoga 8:30 dan aku harus ada turun lapangan jam 9. That's why kalau aku nggak sarapan dulu nggak akan sempat. Bagiku sarapan jadi hal yang esensial karena ini adalah bentuk dari nourishing, di mana kita melakukan hal yang membuat tubuh lebih kuat, lebih stabil, dan lebih sehat, baik dari luar maupun dari dalam. Karena itu aku harus memastikan makanan yang pertama kali masuk ke tubuhku adalah sesuatu yang benar-benar berenergi dan mendukung kesehatanku. Ini dia sarapanku. Mungkin untuk teman-teman yang mengikuti tahu kalau saat ini aku lagi bereksperimen makan di level optimal. Aku lagi cari tahu gimana sih makanan bisa berpengaruh ke kehidupan kita, ke tubuh, ke pikiran, ke emosi, dan semuanya. Jadi kalau kalian juga penasaran, mungkin bisa subscribe untuk update selanjutnya. Alright. Yang didaftar 3, Dua aja cukup berarti ya. sama bapak 4, ibunya 5. Aku bersyukur bisa ikut yoga hari ini, sama bersyukurnya saat aku bisa lari pagi atau hanya stretching 5 menit di hari-hari sibuk. Karena bukan yoga sendiri yang membuat grounding menjadi lebih baik, tapi kesediaan kita untuk menghabiskan waktu yang kita punya untuk kembali ke diri sendiri, apapun bentuknya. Jadi ada baiknya kita mulai dari apa yang kita punya. Sekarang ketika udah tahu 3 hal penting ini, tinggal menyesuaikan dengan apa yang kita bisa. Finally done.
Aku tidak bisa memungkiri banyak dari kita yang sudah harus menaklukkan dunia bahkan dari pagi buta. Tapi aku harap kamu tetap bisa menciptakan ketenanganmu dengan 3 hal tersebut. Atau setidaknya mengkombinasikan ketiganya sekaligus. 15 menit membuat sarapan dan makan tanpa HP dan fokus hanya pada sensasi rasa, mungkin 1 kali dalam seminggu berdesakan di kereta tanpa musik atau scrolling. Menikmati sensasi air saat mandi atau menunggu ojek tanpa terobsesi pada posisi supir. So, itu dia morning routine aku yang aku coba pastiin setiap hari aku lakuin dengan durasi menyesuaikan dengan kegiatan aku hari itu. Ini bukan sesuatu aturan baku, kalian bisa menyesuaikan dengan kehidupan kalian masing-masing. Yang penting di pagi hari kita pastiin kita kasih waktu untuk tubuh kita grounding, nourishing, kita kasih yang terbaik yang masuk ke tubuh kita, makanan yang terbaik juga. Dan kalau kalian kayak aku sedang melatih fokus juga, kalian bisa tambahkan deep work di pagi hari. Balik lagi, kenapa harus ada morning routine? Biar kita bisa memastikan bahwa satu hari ini didasari, dipondasi dengan kebiasaan yang tepat, sehingga kita tidak merusak hari kita dengan mood yang naik turun, sehingga pekerjaan kita, apapun pengabdian kita, apapun pekerjaan kita bisa berjalan lancar, karena that's the end goals ya. Jangan sampai morning routine membuat kita nggak punya tenaga lagi untuk bekerja atau untuk melakukan aktivitas utama kita kayak belajar dan lain-lain. Aku berharap dengan video ini kita jadi tahu bahwa kita yang membentuk morning routine kita itu sendiri sesuai dengan tujuan kita masing-masing. Kita nggak boleh berkaca ke morning routine influencer, ke morning routine orang-orang yang tidak ada di kaki kita, tidak memakai sepatu kita istilahnya. Jadi semoga ini bisa membantu kalian bisa menentukan apa-apa saja yang penting, yang bisa dan harus kalian lakukan di pagi hari untuk mendukung satu hari yang optimal. Itu dulu ceritaku hari ini, ketemu lagi di video selanjutnya ya.